Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekalian, ini perkuliahan yang terakhir dua kelompok karena memang waktunya 2 pekan terakhir itu libur hari Kamis dan Jumat. Baik, sebelumnya saya ingatkan bahwa yang pertama untuk tugas individu itu menganalisis jurnal penelitian tentang zakat, pengelolaan zakat, terserah bisa yang ada di learning, bisa dicari sendiri. Nah, nanti itu dimasukkan di bab pengelolaan zakat, bab sebelumnya ya. Anda lihat itu di submission di e-learning. Ya, kemudian yang kedua untuk UAS ya, sudah mulai pekan depan ini, hari Kamis depan, nanti soal-soalnya lebih banyak kepada masalah-masalah yang dibahas setelah UTS itu, dan nanti juga lebih banyak pada persoalan-persoalan yang merupakan kajian atau hasil dari riset atau penelitian. Baik, untuk berikutnya saya persilakan, ini ringkas-ringkas saja ya. Kelompok 7 dulu membahas tentang haji dan umroh, setelah itu kemudian dilanjutkan dengan kelompok 8 yang membahas tentang doa-doa. Terlebih dulu saya tampilkan di screen ini adalah untuk kelompok 7 tentang haji dan umroh. Ya, saya persilahkan. Bisa dimulai Pak G. Ya, ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih ibadah yang bermateri haji dan umroh. Pengertian haji yaitu secara bahasa haji berasal dari bahasa Arab yang artinya al-hajj, yaitu menyengaja atau mendatangi. Jadi haji ialah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadat tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan ibadah lainnya pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Syarat-syarat haji. Yang pertama, beragama Islam. Di sini beragama Islam yaitu ibadah haji itu hanya wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Hal ini berarti jika orang kafir dan musyrik melakukan ibadah haji, maka hajinya tidak akan diterima. Orang kafir pun juga tidak diperbolehkan untuk masuk Masjidil Haram. Yang kedua, balik atau sudah dewasa. Balik atau sudah dewasa yaitu karena anak kecil tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Namun, jika anak kecil tersebut menunaikan haji itu boleh, tetapi hajinya tetap sah, tapi belum mencukupi kewajiban hajinya dalam Islam. Dan untuk usia balik bagi laki-laki yaitu 11 sampai 15 tahun, usia balik perempuan 9 sampai 12 tahun. Yang ketiga, berakal sehat. Berakal sehat di sini tidak mengalami gangguan jiwa. Yang keempat, mampu. Mampu dalam artian mempunyai secara finansial, namun fisiknya begitu lemah karena faktor usia ataupun penyakit yang sudah tidak diharapkan sembuhnya, maka orang itu tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji.
Demikian pula bagi mereka yang punya kemampuan secara fisik, sehat dan kuat, namun tidak memiliki kemampuan secara materi, maka orang itu tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci. Yang kelima, merdeka, bebas atau bukan budak. Next, Pak. Rukun haji. Rukun haji, ihram, wukuf di Arafah. Ihram itu memakai pakaian dan berniat mengerjakan ibadah haji. Yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf adalah merupakan salah satu haji untuk mengingat Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi dari surga karena mengingkari perintah Allah. Yang ketiga, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat, sa'i. Sa'i yaitu merupakan berlari-lari kecil bolak-balik 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Yang kelima, tahallul, yaitu dalam haji dan umrah maksudnya adalah diperbolehkan jemaah haji dari larangan. Yang keenam, tertib. Tertib di sini itu harus urut dari yang pertama sampai yang kelima. Wajib haji ihram di miqat. 2, mabil bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, bermalam di Mina pada tanggal 11, 12, 3 Zulhijjah atau hari tasyrik. Yang keempat, melontar jumrah. Yang 3, Ula, Wusta, dan Aqobah. Yang kelima, tawaf wada. Larangan haji. Larangan bagi laki-laki memakai pakaian berjahit, memakai tutup kepala, memakai sepatu. Larangan bagi perempuan memakai tutup mata, memakai sarung tangan. Larangan bagi laki-laki dan perempuan memakai wangi-wangian, mencapai rambut atau bulu badan, memotong kuku, menikah, atau menjadi wali dalam pernikahan. Belum juga tahun pertama. Next, Pak. Ya, lanjut. Dan haji karena melanggar larangan seperti memakai pakaian berjahit dan tutup kepala bagi laki-laki, menutup muka dan memakai sarung tangan bagi perempuan, wangi-wangian, mencukur rambut, memotong kuku, akan menjadi wali dengan pernikahan. Setuju bersama. Pak. Terus? Iya, sudah. Ya, ini. Dan haji karena berfisik kali pertama yaitu menyembelih seekor unta atau seekor sapi atau 7 ekor kambing. Sedekah makanan kepada fakir miskin seekor unta, berpuasa yang namanya 3 ekor unta. Bentuk-bentuk pelaksanaan itu ada 3, yaitu haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiron. Yang satunya tadi? Itu saja yang sudah saya sampaikan dari tentang haji Islam. Kartikanya mana? Lanjutkan oleh teman. Selanjutnya yaitu pengertian umroh menurut bahasa yang diambil dari kata itamaro yang artinya berkunjung. Menurut istilah adalah berkunjung ke tanah suci atau Baitullah dengan tujuan mendekat kepada Allah dengan memenuhi syarat tertentu. Selanjutnya ada syarat umroh, yaitu sama halnya dengan haji. Yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat atau tidak gila, yang keempat mampu, kuasa jasmani dan rohani, yang kelima merdeka, bebas atau bukan budak.
Dan berikutnya ada rukun umroh, yaitu yang pertama ada ihram, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul, dan kelima tertib. Selanjutnya ada wajib umroh, yaitu yang pertama ihram dari mikot yang terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama mikot zamani atau batas waktu, yaitu dapat dilakukan secara sewaktu-waktu. Kedua mikot makani, batas mulai ihram seperti halnya haji. Dan yang kedua menjaga diri dari larangan-larangan ihram yang jumlahnya sama dengan larangan haji. Selanjutnya Pak, hikmah dan fungsi haji dan umroh. Yang pertama, memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, menumbuhkan semangat berkorban. Ketiga, mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama muslim dari seluruh dunia. Dan yang keempat, mengenal tempat-tempat bersejarah seperti Ka'bah, Bukit Sofa dan Marwah, Sumur Zam-Zam, dan Hajar Aswad. Dan yang kelima, perwujudan solidaritas Islam yang tidak dibatasi oleh suku, bangsa, ras, warna kulit, dan negara. Sekian dari kelompok kami. Sekiranya ada salah kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Demikian tadi paparan dari kelompok 7 tentang haji dan umroh. Ada yang sudah pernah? Ada yang sudah pernah ke sana? Belum. Belum. Belum, Pak. Punya keinginan ya? Pak, Mahiro Pak. Ya. Doakan mawon Pak. Ya. Mugi-mugi umroh sedanten. Ya, mudah-mudahan belum terlalu tua gitu sana ya. Kalau masih muda itu enak ya, bisa apa namanya, fisiknya mendukung ya. Cuma sekarang ini masih close ya, masih tertutup karena ada COVID-19 ini ya. Mudah-mudahan segera berlalu sehingga bisa tercapai keinginan untuk bisa ke sana. Tadi kita lihat memang ada bukan hanya apa namanya orientasi vertikal ya ibadah, tetapi itu juga ada dampak sosialnya ya bagi persatuan umat Islam. Paling tidak itu adalah saling bisa memahami bagaimana kondisi umat Islam sedunia, beraneka ragam, baik itu dari segi bahasa, ras ataupun warna kulit dan sebagainya. Terima kasih. Jangan lupa nanti pertanyaan-pertanyaan disampaikan di e-learning tanya jawabnya. Untuk berikutnya saya persilahkan kepada kelompok 8. Sudah siap ya? Kelompok 8? Sudah, Pak. Sudah siap. Baik, saya share screen-nya ini. Ya, silakan. Karisma, Sifaun, Windy, silakan. Gantiannya bagaimana? Siapa dulu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan tentang doa sehari-hari dan doa khusus. Nama-nama kelompok kami yaitu Novi Anjani, Windy, dan saya. Selanjutnya, Pak. Ya. Saya siapa? Ya, silakan. Doa merupakan suatu kegiatan komunikasi diri dengan Allah sebagai suatu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan suatu kebaikan dan kemaslahatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah telah memerintahkan kepada manusia untuk bertunduk dan berdoa kepadanya. Dan Allah janji akan mengabulkan semua doa yang telah diminta dan memperkenankan permintaan mereka. Seperti dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum mud'uni astajib lakum innal ladzina
yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya dan aku perkenankan bagimu, sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dan dalam keadaan hina. Selanjutnya, slide selanjutnya, Pak. Ini sudah. Yang pertama yaitu tentang doa bercermin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hassanta khalqi fahasin khuluqi. Artinya yaitu segala puji bagimu ya Allah, engkau telah membaguskan rupaku dan baguskanlah budi pekertiku. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam surat yang kedua yaitu doa memakai dan melepas pakaian. Yang pertama yaitu doa memakai pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min ghairihi wa khairi ma wala wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma wala. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang ada padanya. Dan aku berlindung kepada Engkau dan kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang dijadikan untuknya. Yang kedua yaitu doa melepas pakaian. Bismillahilladzi la ilaha illahu, dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, ya bani ya Adam qad anzalna alaikum libasai yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dalika khair dalika min ayatillahi la'allahum yadhkurun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Surat Al-A'raf ayat 26. Siapa berikutnya? Gantian enggak? Doa memakai dan melepas pakaian. Doa selanjutnya yaitu doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana wa ma kunna lahu muqrinin. Suci Tuhan yang telah menundukkan menguasainya, sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 13-14 yang berbunyi, litamsu ala dhuhrihi thumma tadhkuru matar rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhan apabila kamu telah di atasnya dan akan menguat. Selanjutnya, Ya. Pak. Siapa lagi? Gantian siapa? Selanjutnya Doa masuk. Karisma Novi Anjani. Ya, silakan. Selanjutnya Pak. Ini sudah. Doa masuk ke rumah. Selanjutnya doa masuk dan keluar rumah. Doa masuk rumah. Assalamualaikum. Semoga keselamatan atas kalian. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata padanya, wahai anakku,
Jika engkau memasuki rumah dan menemui keluargamu, ucapkan salam, biar datang berkah padamu dan juga pada keluargamu. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan Allah. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan doa ini. Apabila seseorang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca seperti doa di atas, maka disampaikan kepadanya, kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi kebutuhannya, dan kamu dilindungi. Ketika itu setan pun jauh darinya. Lalu salah satu berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi? Selanjutnya doa untuk kedua orang tua. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, serta sayangilah mereka seperti mereka menyayangi waktu aku masih kecil. Seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 23, untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua yang berbunyi, wa qadara rabbuka bismillahirrahmanirrahim wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yabluguna dakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma affin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan berhendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam memilih, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Ucapkanlah kepada kedua perkataan yang baik. Surat Al-Isra ayat 17 ayat 23. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya yaitu doa menuntut ilmu. Allahumma inni bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa ja'alani bil afiyah. Wahai Tuhanku, dengan ilmu. Mulaikanlah diriku dengan ketenangan jiwa, dan mulaikanlah akan diriku dengan takwa, dan elokkanlah diriku dengan afiyah. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 tentang perintahnya untuk semua umat untuk selalu menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi kita mulai menuntut ilmu dengan mulai membaca. Maka informasi yang dapat diberi. Doa pembuka rezeki itu selanjutnya, Allahumma ftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'matah wa abwabal rizki wa abwabal quwwatah wa abwabas sohah wa abwabas salamah wa abwabal jannatah. Allahumma afana min kulli bala al
alladiniya wa adabal akhirati syarafina bihaqqil Qur'anil azim wan nabiyyukal karim syarat dunya wa syaral al khairah wa ghafarallahu lana wa lahum barahimatuka ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukankanlah untukku pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesehatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu sejati, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu, pintu-pintu keampunan, dan pintu-pintu surga. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Quran surah Asy-Syura yang menjelaskan tentang untuk mawati wal ard ya besutur rizqa liman yasha qadir innahu bikulli syai'in alim. Miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi, dia melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dia hendak. Sungguh dia Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Asy-Syura ayat 12. Selanjutnya, Pak. Maaf. Doa berikut macam doa, beberapa doa khusus, yaitu yang pertama yaitu doa penenang hati. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khaza'ir rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami nikmat-Mu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan luaskanlah kefahamanku. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Fatihah yang seringkali kita baca tentang penenang hati yang seringkali kita baca dan yang paling mujarab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hati pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan yang mereka sesat. Selanjutnya, Pak. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang beberapa macam doa tentang doa sehari-hari dan doa khusus. Dan sebelumnya mohon maaf atas salah satu dari teman kelompok kami bernama Windy tidak bisa masuk Zoom karena tidak ada sinyal di rumahnya sehingga tidak bisa masuk Zoom hari ini. Ya, ditutup dengan salam. Demikian dari kelompok kami, mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak sekali doa-doanya tadi. Mudah-mudahan bisa dibiasakan begitu ya. Jadi bukan hanya ketika terpepet atau terpaksa saja, tapi itu adalah bagian dari komunikasi ya, bagian komunikasi dengan Allah. Tapi yang penting itu adalah hatinya juga ya. Jadi bukan hanya ucapannya, tapi juga hatinya. Baik, saya absen ya. Harisma Novi,
Lita Indah, Sifa Wanadhiro, Andianita, Abdurrahman, ada ya, Kartika, Febri, Ananda, Tufaila, Sauki, Friska, Fatin, Ahmad Amirul, Guntur, Widi, Mairo Hadir, Pak. Nur Rahman, Helmi. Baik, mudah-mudahan tetap sehat ya sampai akhir ya. Apa namanya, semester ganjil ini. Nah, perlu saya beritahukan bahwa untuk semester genap ya, itu nanti rencananya itu apa namanya, tatap muka ya. Jadi masuk ke kampus rencananya begitu, tapi tidak jadi ya. Jadi kelihatannya nanti untuk semester genap masih tetap daring ya, masih tetap daring. Tapi kalau nanti menunjukkan penurunan ya mungkin akan bisa tatap muka. Tapi sementara ini kelihatannya masih tetap daring ya. Silakan di rumahnya masing-masing menggemukkan diri ya, Mairo ya. Nah, jadi di rumah aja biar tambah gemuk ya. Nah, yang meskipun ada yang masih belum gemuk. Nah, saya kira itu pertemuan kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup. Ya, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.